Halo, Sobat Cek Faktaid. Selamat datang di channel yang selalu membongkar fakta-fakta terbaru seputar dunia olahraga, khususnya sepak bola Asia Tenggara. Di sini, kami tak hanya menyajikan berita, tapi juga mengulik detail di balik isu yang sedang hangat dibicarakan publik. Di episode kali ini, kita akan membahas kabar yang bikin gecer. Timnas Malaysia kembali menambah deretan pemain naturalisasi dengan mengincar Nacho Mendes, seorang gelandang jebolan Liga Spanyol. Kabar ini memancing reaksi panas, khususnya dari para penggemar sepak bola Indonesia. Lalu, bagaimana fakta di balik isu naturalisasi ini? Benarkah Nacho Mendes punya darah Malaysia? Apa dampaknya untuk persaingan di Asia Tenggara, khususnya bagi Garuda? Yuk, kita bedah tuntas, hanya di Cek Faktaid. Dalam satu dekade terakhir, fenomena naturalisasi menjadi salah satu strategi utama tim nasional sepak bola di kawasan Asia Tenggara untuk meningkatkan kualitas skuad secara instan. Malaysia, Indonesia, bahkan Thailand sempat tergoda dengan skema yang sama. Alasannya sederhana. Kompetisi domestik yang belum sepenuhnya stabil, kualitas akademi pemain muda yang masih naik turun, serta tekanan publik untuk berprestasi cepat di level Asia membuat federasi sepak bola di ASEAN mencari jalan pintas. Bukan hanya di Asia Tenggara, tren naturalisasi sudah marak sejak puluhan tahun lalu di Eropa. Contoh nyatanya adalah timnas Italia yang pernah mengandalkan pemain keturunan Argentina atau timnas Jerman dengan pemain-pemain diaspora Turki dan Afrika. Namun di Asia Tenggara, narasi naturalisasi sering memicu debat panas karena menyentuh ranah kebangsaan, kebanggaan, hingga patriotisme. Malaysia sendiri tercatat mulai serius melakukan naturalisasi sejak dekade 2010-an. Beberapa pemain yang sebelumnya hanya asing di Liga Malaysia kemudian diikat kontrak panjang, diurus kewarganegaraannya, dan diberi status pemain lokal. Dalam konteks ini, Malaysia cukup agresif dibandingkan Indonesia. Dan kini, kabar terbaru datang dari nama yang cukup mengejutkan. Nacho Mendes, gelandang jebolan Liga Spanyol yang punya pengalaman di kompetisi Eropa bersama Sporting Gijon. Ignacio Nacho Mendes lahir di Spanyol pada tahun ke-1998. Sejak usia muda, dia bergabung dengan Akademi Sporting Gijon, salah satu klub tradisional Spanyol yang sering melahirkan pemain-pemain tangguh di La Liga dan Segunda Division. Mendes menjalani debut profesionalnya pada ke-2018. Meski bukan bintang utama, kontribusinya sebagai gelandang tengah dinilai stabil. Dalam 7 musim di Sporting Gijon, Mendes mencatatkan lebih dari 120 penampilan dengan torehan beberapa gol dan assist. Gaya bermain Mendes cenderung taktis. Ia bukan tipe gelandang flamboyan yang mencetak gol spektakuler, melainkan deep lying playmaker atau box-to-box midfielder yang rajin memotong serangan lawan dan mendistribusikan bola ke depan. Yang menarik, kabarnya Mendes punya darah Malaysia dari kakeknya yang lahir di Penang. Fakta ini membuatnya memenuhi syarat sebagai pemain warisan heritage player, status yang di Malaysia dapat mempercepat proses naturalisasi. Dalam beberapa wawancara tidak resmi yang dikutip media Malaysia, Mendes disebut tertarik untuk membuka peluang bermain di Asia Tenggara, terutama karena situasi di Eropa semakin ketat, dan ia ingin mendapatkan menit bermain reguler sambil menjajaki tantangan baru. Meski kabar Nacho Mendes bakal dinaturalisasi timnas Malaysia sudah ramai diberitakan sejumlah media seperti Harian Metro dan Stadium Astro, prosesnya masih menimbulkan tanda tanya besar. Banyak pihak yang meragukan keabsahan kabar ini karena belum ada pernyataan resmi dari Football Association of Malaysia (FA) maupun Mendes sendiri. Di Malaysia, proses naturalisasi bukan sekadar urusan pindah kewarganegaraan secara administratif. Ada beberapa jalur yang diakui melalui status pemain asing reguler, pemain warisan heritage player, atau pemain diaspora. Nacho Mendes, dengan klaim punya kakak asal Penang, masuk ke kategori heritage. Secara hukum, Malaysia memang membuka peluang bagi individu yang punya bloodline Malaysia, minimal dari orang tua atau kakak atau nanak, untuk mendapatkan kewarganegaraan dengan proses yang relatif lebih mudah. Namun, harus ada dokumen pendukung yang sahih, akta lahir, surat keterangan keluarga, hingga bukti rekam data sipil dari Penang. Beberapa pengamat di Malaysia menilai isu ini bisa jadi strategi bluffing alias test the water. Seringkali, rumor sengaja dihembuskan untuk melihat reaksi publik.
Apalagi di Malaysia, isu naturalisasi sering sensitif karena sebagian pendukung menganggap pemain naturalisasi melemahkan identitas sepak bola nasional. Sementara itu, di kubu FAM sendiri, strategi mendatangkan pemain warisan bukan barang baru. Beberapa pemain berdarah campuran, seperti di Inkuls Belgia Malaysia atau Junior Elstal Swedia Malaysia, sebelumnya berhasil membela Harimau Malay lewat jalur heritage. Jika proses Neco Mendes berjalan mulus, pola yang sama akan kembali terulang. Bagaimana peluangnya? Dari data yang beredar, Mendes disebut sedang mengurus dokumen pendukung dengan bantuan agensi pemain di Eropa. Kabarnya, ia juga sudah berkomunikasi dengan Peter Klamovski, pelatih timnas Malaysia yang punya peran besar dalam menentukan siapa yang layak dipanggil. Meskipun demikian, para pengamat sepak bola Malaysia mengingatkan, jika proses dokumen tak rampung sebelum Piala CAF 2025 pada Agustus, maka peluang debut Mendes akan tertunda hingga agenda FIFA berikutnya, yakni kualifikasi Piala Asia 2027 pada Oktober mendatang. Agar kita benar-benar memahami mengapa Malaysia begitu serius dengan proyek naturalisasi, mari kita kilas balik beberapa nama yang sukses diorbitkan. Dalam beberapa tahun terakhir, Malaysia sudah mendatangkan Facundo Garces, Imanol Mecuka, Gianni Razabal, Zuu Figueiredo, dan Rodrigo Holgado. Mereka kebanyakan diambil dari Liga Amerika Selatan, khususnya Argentina dan Brasil, negara yang dikenal surplus pemain berbakat tapi sering kelebihan kuota di klub-klub lokal. Langkah agresif Malaysia bermula dari krisis prestasi yang mereka alami di era 2010-an. Kekalahan beruntun di Piala AFF, rekor buruk lawan Thailand, Indonesia, bahkan Vietnam, memaksa FAM mencari solusi cepat. Hasilnya memang belum fenomenal, tetapi bisa dibilang mulai terasa. Paling nyata terlihat ketika Malaysia menghancurkan Vietnam 4-0 pada laga internasional terakhir. Kemenangan itu terasa spesial karena Harimau Malaya sebelumnya sulit sekali menaklukkan Vietnam, bahkan sempat 11 tahun tanpa kemenangan. Pemain naturalisasi seperti Garces dan Mecuka langsung tampil impresif. Mereka menutup lubang di lini belakang dan tengah yang selama ini dianggap titik lemah Malaysia. Di sisi lain, beberapa pihak khawatir kebijakan ini membuat pemain lokal kehilangan panggung. Ada potensi bakat asli Malaysia terpinggirkan karena pelatih cenderung memilih pemain asing yang secara fisik dan teknis lebih siap. Turnamen Piala CAF 2025 akan digelar Agustus mendatang, menjadi momen penting bagi Malaysia untuk unjuk taring di kancah Asia Tengah. CAF Central Asian Football Association merupakan turnamen antar negara Asia Tengah yang tahun ini mengundang beberapa tim ASEAN sebagai peserta tamu. Lawannya tidak main-main, ada Iran, Tajikistan, Uzbekistan, Turkmenistan, hingga Kirgistan. Bagi Malaysia, ajang ini semacam tes event untuk melihat seberapa tangguh tim mereka menghadapi tim dengan fisik dan tempo permainan cepat. Peter Klamovski diprediksi akan membawa skuad kombinasi pemain lokal dan naturalisasi. Jika Neco Mendes benar-benar sah membela Malaysia, lini tengah mereka akan makin solid, mendampingi Mecuka dan Rodrigo Holgado di depan. Selain menjadi ajang pemanasan, CAF juga akan mempengaruhi peringkat FIFA Malaysia. Jika tampil apik, poin ranking akan naik dan bisa berdampak pada pembagian pot kualifikasi Piala Asia ke 2027. Kabar Malaysia terus menambah pemain naturalisasi tentu menimbulkan kekhawatiran di kubu Indonesia. Pasalnya, rivalitas Garuda dan Harimau Malay bukan hanya sekadar angka di papan skor. Ini pertaruhan harga diri. Indonesia sendiri tidak alergi dengan naturalisasi. Beberapa tahun terakhir, PSSI di bawah Shin Tae yang aktif mendatangkan pemain diaspora, Sandy Walsh, Gordy Amat, Shane Patinama, Rafael Struijk, hingga Jay Idzes. Namun pola Indonesia relatif lebih selektif. Pemain diaspora diprioritaskan karena punya ikatan darah langsung orang tua atau kakek atau nenek WNI plus benar-benar bermain di Eropa. Perbedaannya, Indonesia cenderung menghindari naturalisasi pemain asing murni tanpa garis keturunan, berbeda dengan Malaysia yang membuka pintu lebar. Kebijakan ini di satu sisi menjaga identitas nasional, tetapi juga membuat proses perekrutan lebih terbatas. Shin Tae yang beberapa kali menegaskan bahwa naturalisasi di Indonesia hanya tambahan untuk mengisi posisi tertentu. Target utamanya tetap membina pemain lokal lewat kompetisi seperti BRI Liga 1,
Liga 2, dan program Garuda Selak. Namun, jika Malaysia semakin kuat dengan naturalisasi instan, PSSI perlu waspada. Rivalitas akan makin berat jika kualitas teknis Malaysia melonjak. Ini juga menjadi alarm agar kompetisi lokal Indonesia benar-benar menghasilkan pemain berkualitas yang siap bersaing, bukan hanya menumpang nama besar. Dalam skala ASEAN, Malaysia, Indonesia, dan Thailand adalah 3 kekuatan besar. Vietnam juga patut diperhitungkan meski kini performanya menurun. Thailand punya ekosistem liga profesional terbaik di kawasan. Banyak pemain mereka bermain di J-League atau K-League, menimba pengalaman berharga. Indonesia sedang naik daun dengan gelombang pemain diaspora dan sokongan BRI Liga Pertama. Malaysia kini agresif dengan proyek naturalisasi besar-besaran. Pertanyaannya, siapa yang paling siap bersaing di level Asia? Secara infrastruktur, Thailand masih unggul. Secara regenerasi, Indonesia tampak menjanjikan. Malaysia, mereka sedang berjudi lewat jalur naturalisasi instan. Jika Malaysia gagal mengelola sinergi pemain lokal dan naturalisasi, proyek ini bisa jadi bumerang. Tapi kalau sukses, Malaysia bisa mengejutkan di Piala Asia ke-2027. Di media sosial Malaysia, rumor Neko Mendes memancing perdebatan. Sebagian supporter senang, sebagian lagi skeptis. Isu identitas selalu sensitif. Banyak yang berpendapat lebih baik mengutamakan pemain lokal ketimbang mendatangkan tentara bayaran. Di Indonesia, netizen pun ramai berkomentar. Banyak yang menilai langkah Malaysia sah-sah saja, asal sesuai aturan FIFA. Namun tak sedikit juga yang menganggap strategi ini merusak rivalitas sehat ASEAN. Yang pasti, riak pro dan kontra ini memperlihatkan betapa sepak bola Asia Tenggara tak pernah sepi drama. Kabar Neko Mendes bergabung dengan timnas Malaysia adalah sinyal bahwa Harimau Malay tidak main-main menghadapi babak kualifikasi besar ke depan. Jika prosesnya sah, Mendes bisa debut di Piala AFF 2025, lalu berlanjut ke Piala Asia ke-2027. Bagi Indonesia, isu ini jadi alarm untuk tidak lengah. Kompetisi lokal harus makin kuat. Program diaspora harus dilanjutkan dengan pembinaan berjenjang. Rivalitas ASEAN akan semakin panas, tetapi itulah yang membuat sepak bola kawasan ini menarik. Terlepas pro kontra, naturalisasi adalah fenomena global yang tidak bisa dihindari. Kuncinya adalah regulasi jelas, tujuan yang terukur, dan komitmen mengembangkan pemain lokal. Sebagai pecinta sepak bola, mari kita dukung timnas masing-masing dengan kritis dan sportif. Jangan lupa, fakta selalu jadi senjata utama melawan hoaks. Pantengin terus Cek Fakta, karena kami akan selalu hadir membongkar kabar terbaru dengan data terpercaya.